Bayangkan kamu bangun besok pagi. Tidak ada alarm, tidak ada listrik, tidak ada kulkas, dan tidak ada supermarket di dekat rumahmu. Sekarang coba pikirkan, kalau kamu benar-benar hidup seperti manusia ribuan tahun lalu, setelah bangun, kamu akan melakukan apa? Jawaban pertama yang mungkin muncul di kepalamu adalah mencari makanan. Masuk akal. Tapi coba tanyakan satu hal. Dari mana kita tahu itu? Tidak ada jadwal harian yang mereka tulis. Tidak ada catatan. Tidak ada rekaman suara atau video. Yang tersisa dari mereka hanyalah benda-benda yang tertinggal di tanah. Batu, tulang, bekas api yang sudah lama padam. Dan dari benda-benda kecil itu, para peneliti mencoba menyusun kembali sesuatu yang jauh lebih sulit dari yang kita kira. Bukan sejarah besar, bukan perang atau migrasi, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Dan justru karena sederhana, jauh lebih sulit dijawab. Satu hari, cuma satu hari dalam hidup mereka. Apa isinya? Mari kita coba cari tahu. Kalau kamu tanya orang di jalan, menurutmu manusia purba ngapain aja seharian? Jawabannya mungkin akan mirip. Bangun, cari makanan, berburu, makan, lalu membuat api sebelum akhirnya tidur. Kedengarannya masuk akal, bahkan sederhana. Tapi masalahnya baru mulai di sini. Karena begitu kita coba membedah satu saja dari aktivitas itu, semuanya jadi jauh lebih rumit. Ambil contoh paling gampang, mencari makanan. Kita sering membayangkannya seperti ini. Berburu, dapat, makan, selesai. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Katakanlah mereka berhasil mendapatkan seekor hewan. Itu baru langkah pertama. Hewan itu harus dibawa ke tempat lain, lalu dipotong, lalu diproses. Sebagian mungkin dimasak, kalau memang ada bukti penggunaan api di situ. Baru setelah itu, dimakan. Dan sisa-sisanya, itu juga meninggalkan jejak. Tulang, kulit, bagian yang tidak dimakan, semua itu tidak menghilang begitu saja. Jadi, satu kata sederhana, makan, sebenarnya menyimpan rangkaian pekerjaan yang cukup panjang. Dan kalau urusan makanan saja seperti ini, pertanyaannya jadi lebih besar. Apalagi yang mereka kerjakan sepanjang hari? Untuk menjawab itu, kita perlu bukti yang lebih kecil, jauh lebih kecil. Bukan hewan besar, bukan gua besar, tapi batu. Batu yang sudah dibentuk jadi alat mungkin terlihat seperti benda mati, tapi permukaannya menyimpan sesuatu. Kalau kamu perhatikan lewat mikroskop, alat batu yang sering dipakai punya bekas-bekas sangat kecil. Goresan halus, keausan di bagian tepi. Bekas ini terbentuk karena cara alat itu digunakan. Memotong daging meninggalkan bekas berbeda dibanding mengikis kulit hewan. Mengerjakan kayu meninggalkan bekas yang lagi-lagi berbeda. Begitu juga mengolah tumbuhan atau membentuk tulang. Metode untuk membaca bekas-bekas kecil seperti ini disebut use-wear analysis. Tapi sederhananya begini saja. Para peneliti mencoba membaca bekas pemakaian pada sebuah alat. Seperti membaca telapak tangan seseorang untuk menebak pekerjaan apa yang biasa mereka lakukan. Dan di beberapa situs, bekas-bekas ini memang menunjukkan berbagai aktivitas. Ada alat yang tampaknya dipakai memproses hewan. Ada yang dipakai mengolah kulit. Ada yang berkaitan dengan kayu. Artinya, satu alat batu bisa menyimpan petunjuk tentang aktivitas atau bahkan beberapa aktivitas yang pernah dilakukan dengannya. Tapi satu alat cuma memberitahu sepotong kecil cerita. Kalau begitu, bisakah kita melihat gambaran yang lebih besar? Bisakah kita tahu bagian mana dari sebuah tempat digunakan untuk apa? Disinilah salah satu situs paling penting untuk pertanyaan ini masuk. Namanya Ohalo 2 di Israel. Situs ini istimewa karena kondisinya terjaga dengan sangat baik. Bukan cuma alatnya yang ditemukan, tapi juga jejak tempat tidur.
Ada area yang tampaknya digunakan untuk berbaring dan beristirahat. Ada bekas hearth, tempat api pernah menyala. Ada area yang tampaknya digunakan untuk mengolah makanan. Dan ada area lain yang tampaknya digunakan untuk membuat alat. Bayangkan seperti ini. Kalau seseorang menemukan rumahmu ribuan tahun dari sekarang, mereka mungkin bisa menebak. Di sini dapur, di sini tempat tidur, di sini ruang kerja. Bukan karena mereka melihatmu memakainya, tapi karena benda-benda yang tertinggal cenderung mengelompok sesuai fungsinya. Ohalo 2 memberi petunjuk semacam itu. Ruang tampaknya tidak digunakan secara acak. Ada pengelompokan yang masuk akal. Tapi ini penting untuk diingat. Ohalo 2 adalah satu situs dengan kondisi yang sangat jarang ditemukan. Ini bukan berarti semua manusia Paleolitik hidup persis seperti itu. Ini satu jendela, bukan cermin bagi semuanya. Tapi Ohalo 2 menunjukkan sesuatu yang penting. Kalau kondisinya mendukung, pola ruang bisa memberi gambaran yang cukup detail tentang bagaimana sebuah tempat pernah digunakan. Namun tidak semua situs memberi kita gambaran sejelas itu. Sekarang, mari kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Apakah semua kelompok manusia purba melakukan hal yang sama di semua tempat sepanjang tahun? Untuk ini kita bisa melihat Cueva Anton di Spanyol. Situs ini terkait dengan Neanderthal. Dan yang menarik, aktivitas di situ tidak selalu sama. Bukti menunjukkan kemungkinan adanya variasi menurut musim. Kadang situs dipakai untuk satu jenis kegiatan. Di waktu lain, kemungkinan untuk kegiatan yang berbeda. Pola serupa juga terlihat di situs lain, seperti Oscurus Ciuto di Italia Selatan. Tempat area membuat alat, mengolah makanan, dan beristirahat tampak berdampingan dalam satu ruang. Jadi sekarang bayangkan, kita mulai punya gambaran. Ada tempat tidur, ada tempat kerja, ada tempat masak, ada tempat buang sisa. Rasanya kita mulai bisa menyusun satu hari mereka. Bangun di area istirahat, berjalan ke area kerja, mengolah makanan di area masak, duduk dekat hearth. Kedengarannya masuk akal, kan? Tapi disinilah muncul satu pertanyaan yang mengubah semuanya. Apakah semua bukti ini berasal dari waktu yang sama? Coba bayangkan sebuah kamar. Kamar yang dipakai bertahun-tahun, oleh banyak orang yang berbeda. Satu orang meninggalkan sebuah benda di sudut ruangan. Bertahun-tahun kemudian, orang lain datang dan memindahkannya. Lalu ada yang membuat api di tempat yang sama. Puluhan tahun setelah itu, orang lain lagi datang dan meninggalkan benda yang berbeda lagi. Kalau suatu hari nanti semua benda itu akhirnya tertimbun bersama, seseorang yang menemukannya mungkin akan berpikir, semua ini terjadi dalam satu waktu. Padahal tidak. Yang sebenarnya terjadi adalah lapisan demi lapisan kehidupan yang terkubur menjadi satu. Dalam arkeologi, situasi seperti ini punya nama, palimpsest. Dan ini bukan sekedar kemungkinan teoretis. Salah satu bukti paling kuat datang dari situs El Salt di Spanyol. Di sana, penelitian terhadap sekumpulan hearth menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. 6 bekas api itu ditemukan berdekatan satu sama lain. Tapi ternyata, mereka tidak berasal dari satu waktu. Penelitian memperkirakan rangkaian ke-6 hearth itu mencakup setidaknya sekitar 200 sampai 240 tahun. Dengan jarak antar aktivitas yang bisa terpisah puluhan hingga ratusan tahun. Coba bayangkan itu. 6 titik api. Berdekatan secara fisik. Tapi terpisah oleh waktu yang jauh melampaui satu generasi manusia. Kalau begitu, apa artinya semua bukti yang tadi kita bahas? Ketika sebuah situs digunakan lebih dari sekali, bagaimana kita bisa tahu aktivitas mana yang terjadi lebih dulu? Kita tidak selalu bisa memastikannya. Satu situs bisa jadi bukan potret satu hari, melainkan tumpukan dari banyak episode kehidupan yang terjadi bertahun-tahun, bahkan berabad-abad terpisah, namun akhirnya bersatu di lapisan tanah yang sama.
Ini bukan berarti bukti yang sudah kita bahas jadi tidak berguna. Masalahnya bukan bahwa bukti itu tidak bisa dipercaya. Masalahnya adalah kita harus tahu seberapa jauh bukti tersebut bisa membawa kita. Kita tetap bisa mengetahui banyak hal. Kita tahu bahwa api pernah digunakan. Kita tahu bahwa makanan pernah diproses. Kita tahu bahwa alat dibuat dan dipakai untuk pekerjaan tertentu. Di beberapa situs, pola benda dan fitur menunjukkan bahwa bagian ruang tertentu digunakan untuk aktivitas yang berbeda. Kita tahu bahwa beberapa kelompok mengubah aktivitas mereka menurut musim dan konteks. Semua itu adalah pengetahuan nyata, bukan tebakan kosong. Tapi ada batas yang jujur harus kita akui. Kita tidak tahu pukul berapa mereka bangun. Kita tidak tahu berapa lama setiap pekerjaan berlangsung. Kita tidak tahu urutan pasti aktivitas dalam satu hari. Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dekat api. Dan kita sama sekali tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran mereka. Bukti bisa menunjukkan bahwa sebuah alat dipakai mengolah kulit. Tapi bukti itu tidak bisa memberitahu apa yang dipikirkan orang yang memakainya. Bukti bisa menunjukkan bahwa api pernah menyala di satu tempat. Tapi itu tidak otomatis berarti mereka berkumpul setiap malam untuk bercerita. Arkeologi memberi kita jejak, bukan rekaman. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang dilakukan manusia purba sepanjang hari? Jujur saja, kita tidak tahu persis. Tidak ada satu jawaban yang bisa mewakili semua orang, di semua tempat, di semua waktu. Tapi ketidaktahuan ini bukan kekosongan. Kita punya batu yang menyimpan bekas pekerjaan. Kita punya tulang yang menyimpan jejak pengolahan makanan. Kita punya bekas api yang menyimpan jejak penggunaan. Kita punya ruang yang menyimpan pola penataan aktivitas. Setiap benda itu adalah potongan kecil dari kehidupan yang sudah lama hilang. Bukan satu hari yang utuh. Tapi cukup untuk membuat kita sadar. Kehidupan mereka jauh lebih kompleks daripada gambaran sederhana yang biasa kita bayangkan. Kehidupan mereka tidak bisa direduksi hanya menjadi kegiatan berburu. Ada pengolahan, ada pembuatan, ada pengaturan ruang, ada penyesuaian terhadap musim. Kita mungkin tidak akan pernah tahu persis seperti apa satu hari mereka. Kita tidak tahu kapan mereka bangun. Kita tidak tahu berapa lama mereka bekerja. Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sekitar api yang sudah lama padam. Yang kita punya hanyalah jejak. Satu batu, satu tulang, satu bekas hearth. Satu ruang yang pernah dipakai untuk hidup. Dari potongan-potongan kecil itu, kita mencoba melihat kehidupan yang sudah lama menghilang. Kita datang untuk mencari satu hari, tapi yang kita temukan adalah pecahan-pecahan kehidupan. Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat kita menyadari satu hal. Mereka pernah benar-benar hidup di sini. Dan sebagian kecil dari hari-hari itu masih tertinggal, menunggu untuk ditemukan.